Halo warga bumi, sehat selalu bagi kalian. Gimana? Masih suka mentelengin cheating wife? Edisi keluaran JAV? Normal sekali. Perkenalkan, kondisioner terbaru dijamin sangat halus, licin, juga tidak menyebabkan lecet. Ini ngomongnya kemana coba? Rambut bro, rambut. Sebuah film yang tidak lazim dibintangi oleh Donnie Yen berjudul Enter the Fat Dragon rilis pada tahun 2020. Dan kenapa saya sebut tidak lazim? Karena berdasarkan pengetahuan saya, Donnie Yen ini selalu menjadi pemeran yang serius. Namun dalam film kali ini, Donnie Yen justru tampil penuh komedi. Ingin tahu seperti apa kekonyolannya? Langsung saja kencangkan volume, pinjam salon di kelurahan setempat. Jika tidak ada hands free, sisipkan tangan di mana seharusnya ia berada. Jangan lupa untuk menggunakan pengaman dan selamat melotot. Kisah akan berfokus pada kehidupan seorang pria bernama Chu Fu Long, kita sebut saja dia Long, yang berprofesi sebagai seorang polisi yang cukup gesit dan jago dalam hal toyor menoyor, karena kebetulan si Long ini juga merupakan penggemar berat dari Bruce Lee. Pacar Long sendiri bernama Song Koer, kita sebut saja dia Koer, dan ini dia manusianya, dimana Koer ini merupakan seorang aktris sinetron semacam ya azab-azaban gitu ya. Dan ya tahu sendirilah, kalau sudah banyak menonton maka sinetron tersebut akan diperpanjang hingga jutaan episode. Untuk itulah sebagai aktris sinetron bisa dibilang Koer lumayan sibuk dan cukup terkenal. Suatu ketika, Koer meminta Long untuk datang dalam sesi pemotretan pre-wed, juga meminta Long untuk tidak terlambat. Namun karena membutuhkan sedikit uang, Long mampir ke sebuah bank, di mana di sana terdapat Komandan Huang atau atasan Long yang sedang berjaga-jaga. Ketika Long baru saja masuk ke dalam bank, di luar terdapat sebuah mobil yang parkir tepat di belakang mobil Komandan Huang. Kemudian turun beberapa orang yang terlihat mencurigakan. Sayangnya, Komandan Huang yang sedang konsentrasi pada bacaan model-model cheating wife tadi ya, tidak menyadari kehadiran beberapa pria tersebut. Tak lama setelah memasuki bank dan menyabotase listrik juga sinyal ponsel, para penjahat tersebut lalu berusaha merampok bank. Namun dengan keterampilannya dan bermodalkan sebuah mobil mainan, Long sanggup mengatasi para penjahat dengan singkat. Sayangnya itu hanya terjadi di dalam pikiran Long, karena pada kenyataannya Long mengalami kesulitan ketika ia ingin meminjam mobil mainan dari seorang anak kecil yang berada di dekatnya. Perhatian para penjahat pun terpusat pada Long atas kegaduhan yang terjadi, hingga tak ayal Long harus diberondong peluru, yang mana kejadian tersebut membunyikan alarm bank sehingga membuat Huang tersadar. Namun baru saja akan bertindak, Huang melakukan kecerobohan dengan menjatuhkan pistol, sehingga sopir yang mengendarai mobil untuk para perampok pun menodongnya dengan senjata. Mengetahui alarm berbunyi, para perampok yang tak mau mengambil resiko segera bergegas pergi, bahkan sempat membuat ledakan sehingga melukai banyak orang. Sementara itu beberapa saat sebelum sopir perampok menodong Huang, ia sibuk meminjam korek api untuk menyalakan rokok. Namun saat kembali, ia menemukan mobilnya diderek oleh Polantas karena parkir di tempat yang salah. Sehingga tak ayal saat perampok hendak melarikan diri, mereka menggunakan mobil Huang juga menyandera Huang. Tak mau kehilangan penjahat, Long pun mengejar dan berhasil menyusul para penjahat, yang mana bisa kita lihat pada adegan pertarungan bahwasanya film ini merupakan film semi lucu maksud saya. Ditambah lagi terdapat sebuah kejadian saat reporter menyiarkan kejadian tersebut secara langsung, yang mana bukannya membantu Long untuk segera meringkus si penjahat, namun karena banyaknya penonton yang menyaksikan adegan yang terjadi, si reporter justru membuat adegan pertarungan menjadi lebih lama dengan membantu si penjahat. Kejar-kejaran pun berakhir ketika Long berhasil mengalahkan semua penjahat, lalu berusaha mengendalikan mobil meskipun dengan persneling patah juga rem blong yang entah bagaimana ceritanya itu. Namun Long berhasil menghentikan mobil dengan menabrakannya ke markas polisi. Atas kejadian tersebut, Long tidak dapat datang ke acara foto-foto dengan Koer menjelang pernikahan alias prewed, hingga terjadilah sebuah keributan besar antara Long dan Koer. Ditambah lagi karena ingin memukul Long, Koer justru nyungsep atas kesalahannya sendiri, hingga akhirnya Koer pun memutuskan Long. Sedangkan atasan dari atasan Long atau atasan Huang, yaitu ketua komisaris, memindah tugaskan Long ke bagian penyimpanan barang karena telah memporak-pondakan kantor kepolisian. Di samping itu, terlihat juga bahwa semua rekan kerja Long merasa gembira atas kepergian Long, mengingat bahwa Long sangat berdedikasi dan berloyalitas tinggi terhadap pekerjaannya, sehingga sering membuat teman-teman Long harus bekerja lembur.
Sebenarnya Long telah berusaha berbicara kepada Huang untuk mengirimnya mengatasi kejahatan, namun lagi-lagi Huang menolak karena semua aksi yang dilakukan Long selalu saja banyak menimbulkan kerusakan. Ditambah lagi Long harus ngetrol seenaknya ketika bersepeda, maka mau tak mau Long menerima pekerjaan yang saat ini diberikan kepadanya. Putus dari kekasihnya juga dijauhi oleh temannya, Long mengalami sedikit frustasi yang menyebabkan pola hidupnya berubah, di mana kegiatan sehari-hari yang dilakukan Long hanyalah duduk dan makan dalam jumlah besar. Singkat cerita, 6 bulan kemudian setelah menjalani pola makan yang kelewat seimbang, ya harusnya seimbang, ini udah kelewat seimbang sob, membuat badan Long melendung sana sini, bahkan mungkin di bagian yang satu itu. Namun keadaan tetap saja tidak berubah dengan kesendirian Long, bahkan ia harus merayakan ulang tahunnya seorang diri. Kasihan dulu Long. Sementara itu mari kita menuju Tokyo, di mana kita diperlihatkan sesosok pria bernama Takashi. Entah mau dikasih apa itu. Namun yang jelas Takashi adalah cucu dari seorang bos Yakuza, dan bisa kita lihat kalau kakek Takashi ini sepertinya agak kurang penuh gitu ya. Dan ketika si kakek menonton film yang diperankan oleh Koer, ia meminta untuk mengundang Koer dalam acara yang akan diadakan olehnya. Kembali kepada Long yang tengah berbicara dengan Huang, yang mana Huang ternyata ingin Long kembali ke lapangan dan tugas Long adalah mengantar seorang saksi mata atas transaksi narkoba yang dilakukan oleh Takashi dengan secara tak sengaja merekamnya. Akan tetapi sayangnya saksi mata yang bernama Yuji tersebut mengalami gangguan pada otaknya karena terkena imbas ledakan atas perampokan bank yang melibatkan Long beberapa saat lalu. Sebenarnya Huang memerintahkan Long untuk tugas ini bukan karena ia bersimpati kepada Long, akan tetapi karena tidak ada satupun bawahan Huang yang mau melakukan tugas tersebut, sebab mereka harus berurusan dengan geng Yakuza yang dapat membahayakan nyawa mereka. Ketika dalam perjalanan, Long secara tidak sengaja bertemu dengan Koer yang saat itu tengah bersama Takashi. Karena memang Koer diminta mengisi acara yang diadakan oleh mbahnya Takashi. Namun sesaat kemudian Takashi melihat Yuji, orang yang menjadi saksi bisnis narkoba miliknya. Sesampainya di Jepang, Long disambut oleh Endo selaku polisi penanggung jawab pemulangan Yuji sekaligus Maggie yang menjadi penerjemah. Ketika di dalam mobil, mereka mencium sebuah aroma khas dari ampas manusia dan Endo menuduh bahwa Yuji adalah pelaku dari emisi gas buang tersebut, sehingga mengharuskan Endo mengantarkan Yuji ke toilet untuk membuang ampas-ampas yang tersisa. Namun pada kenyataannya Endo lah yang melepaskan gas buang karena sesungguhnya ia bersekongkol dengan Takashi dan diperintahkan oleh Takashi untuk menghabisi Yuji. Sayangnya rencana Endo tidak berjalan dengan mulus karena Yuji berhasil menyelamatkan diri sekalipun dengan celana masih melorot, sehingga membuat sotangnya terombang-ambing ke sana kemari. Long pun segera berusaha untuk mengejar Yuji, hanya saja karena memiliki pemikirannya sedikit melipir, bukannya berhenti, Yuji justru semakin menjauh dengan nangkring pada sebuah mini truk. Posisi model apa itu sob? Dan sudah pasti Endo juga berpura-pura untuk mengejar Yuji karena sekalipun berhasil menangkap Yuji, Endo pasti akan menyerahkannya kepada Takashi. Ketika di kantor kepolisian Jepang, Huang yang mendapatkan laporan atas kaburnya Yuji pun mengamuk dan meminta Long agar segera menemukan Yuji. Untuk itu Huang memerintahkan salah satu kerabatnya yang berada di Jepang bernama Xiaosha, kita panggil saja dia Sao, guna membantu Long untuk menemukan Yuji. Sao lalu membawa Long ke tempat tinggalnya yang mana tak jauh dari sana terdapat restoran kecil yang dikelola oleh seorang wanita, kita sebut saja dia Bu Bos. Dan wanita ini adalah alasan Sao menetap di Jepang selama 10 tahun lamanya hanya demi mendapatkan simpati dari Bu Bos yang merupakan mantan pacarnya. Saat sedang melayani para pelanggan, tak lama datang anak buah Takeshi bernama Benny dengan tujuan menagih hutang kepada Bu Bos. Namun karena berusaha menghindar dengan dalih belum memiliki uang untuk membayar, ditambah lagi sikap Bu Bos sendiri seperti masyarakat zaman sekarang, yaitu pemilik hutang lebih galak daripada yang memberi hutang, sehingga membuat Benny marah dan ingin menghancurkan tempat usaha Bu Bos. Sao yang mengetahui kejadian tersebut pun berusaha untuk membantu, akan tetapi bukannya keadaan menjadi lebih baik, Bu Bos justru memukul Benny karena telah memukul Sao, hingga akhirnya keributan besar pun tak terelakkan. Ponakan Bu Bos yang baru datang pun ikut andil dalam keributan hingga akhirnya sang jagoan kita juga turun tangan, yang mana awalnya saya mengira Long agak kesulitan dengan kondisi tubuhnya sekarang, akan tetapi siapa sangka Long masih saja lincah seperti saat langsing dulu, bahkan ia sempat menggunakan jurus milik Chungli dan Guile, hingga pertarungan tersebut dihentikan setelah polisi dari pemerintah Jepang mendatangi tempat kejadian.
Ketika Long melihat bahwa kepolisian Jepang hanya membiarkan para anggota Yakuza dan tidak melakukan penangkapan, ia pun merasa heran. Namun setelah mendapatkan penjelasan dari Sao, Long pun mulai mengerti bahwa hal semacam itu sudah biasa bagi masyarakat setempat. Sementara itu di suatu tempat di mana Yuji disandera oleh Takashi, Takashi mendapatkan rekaman tentang bisnis ilegal miliknya yang tak sengaja terekam oleh Yuji. Takashi pun mengerti bahwa Yuji tak hanya merekam melalui camcorder, melainkan juga melalui ponsel. Namun karena seperti yang kita tahu bahwa Yuji kini telah kehilangan kewarasannya sehingga Yuji melupakan semuanya, maka Yuji hanya bisa mengatakan ia tidak mengetahui apa-apa dan membuat Takashi marah lalu menyiksanya. Keesokan harinya, Yuji ditemukan telah tewas di sebuah dermaga dengan penyebab kematiannya adalah karena overdosis. Namun Long sendiri sadar bahwa ada sesuatu yang janggal pada kasus kematian Yuji, maka dari itu Long perlu melakukan penyelidikan. Bersama Sao, Long pergi menyelidiki kediaman Yuji untuk mencari bukti dan meskipun awalnya ia tak menemukan apa-apa ditambah lagi kedatangan seekor anjing ganas yang entah dari mana datangnya itu, namun pada akhirnya Long berhasil menemukan sebuah ponsel yang disembunyikan di bawah bantal. Berkat bantuan keponakan Bu Bos, Long berhasil mengembalikan data-data yang hilang dari dalam ponsel, yang mana ponsel tersebut mengarahkan Long dan Sao ke suatu tempat bernama Tsukiji, tempat supplier ikan milik Takashi. Ketika tiba, Long melihat adanya koir di sana, namun Long tetap berfokus pada misinya, yaitu menyelidiki tempat tersebut. Sampai akhirnya Sao menemukan ikan yang tidak sengaja terjatuh dan berniat memakannya mentah-mentah. Namun tanpa Sao sadari di dalam ikan tersebut terdapat narkotika, sehingga Sao merasakan sebuah sensasi setelah ia memakan daging ikan tersebut. Sementara itu anak buah Takashi yang menyadari apa yang terjadi berusaha untuk menangkap Sao dan alhasil keributan pun terjadi antara anak buah Takashi dengan Long juga Sao yang dalam kondisi setengah teler. Kegiatan baku hantam membawa Long dan lawan-lawannya memasuki acara yang diselenggarakan oleh Takashi, dan Koer yang menyaksikan langsung memarahi Long atas apa yang dilakukan Long. Namun meskipun Long telah mengingatkan Koer bahwa atasannya tersebut adalah seorang penjahat, Koer tidak mau mendengarkannya. Ditambah lagi ketika Endo datang bukannya memihak kepada Long, namun ia justru tunduk dan menunjukkan rasa hormatnya kepada Takashi, kemudian meminta Long untuk pergi. Hingga Long pun tak punya pilihan lain selain meninggalkan tempat tersebut. Sebenarnya Koer juga merasa sedih atas perlakuannya terhadap Long, karena bisa kita lihat Koer masih menyimpan perasaan terhadap Long. Sementara itu, Long yang melihat pertengkaran Sao dengan Bu Bos seperti memahami sesuatu, kemudian melarai keduanya dan meminta mereka untuk berdamai. Sesaat kemudian Long menghubungi Koer dan mengajak Koer untuk makan malam, lalu mengutarakan keinginannya untuk kembali bersama Koer, juga berjanji akan mengundurkan diri dari kepolisian. Sesaat setelah setuju atas apa yang dikatakan oleh Long, terjadi gempa bumi dadakan dan membuat beberapa orang mengalami luka-luka, sehingga Long pun mencoba untuk membantu mereka. Disinilah Koer menyadari sesuatu, bahwasanya sikap peduli Long terhadap sesama adalah mutlak kepribadian Long, dan hal itu tidak akan bisa terlepas dari Long. Maka dengan berat hati, ia pun pergi meninggalkan Long. Esok harinya, Takashi datang dan menemui si kakek, kemudian meminta orang tua tersebut untuk menandatangani surat pengalihan kekuasaan dirinya kepada Takashi. Namun si kakek menolak sehingga membuat Takashi marah dan membunuh pengawal yang ingin menghalangi Takashi. Merasa terancam, si kakek kemudian menandatangani surat tersebut, akan tetapi pada akhirnya Takashi tetap membunuhnya juga. Saat itulah tak berapa lama kemudian Koer datang dan menyaksikan pembunuhan, sehingga tak ada pilihan lain bagi Takashi selain membungkam Koer, dan perlawanan yang diberikan oleh Koer pun berakhir dengan sia-sia. Di sisi lain, Sao baru saja mengetahui adanya video kejahatan Takashi pada ponsel Yuji dan mencoba memberi kabar kepada Long. Namun salah satu temannya membawa kabur handphone tersebut. Beruntungnya Bu Bos berhasil merebutnya kembali. Akan tetapi anak buah Takashi yang berada di sana karena memang diperintahkan Takashi untuk mencari bukti kejahatannya, mencoba untuk merebut ponsel dari tangan Bu Bos. Tentunya Sao tidak tinggal diam melihat wanita idamannya berada dalam bahaya, sehingga ia pun berjuang untuk menyelamatkan Bu Bos.
Di detik berikutnya, Long datang ke tempat tersebut dan membantu Sao yang telah terluka parah. Namun saat ia berhasil membereskan semua anak buah Takashi, Endo datang dan mencoba untuk mengintimidasi Long. Akan tetapi Long justru melontarkan tuduhan bahwa Endo sebenarnya bekerja untuk Takashi. Bukannya mengelak, Endo justru mengakui perbuatannya dengan tanpa mengetahui bahwa Maggie sebenarnya merekam semua yang Endo katakan. Melihat hal tersebut, Endo menghancurkan ponsel milik Maggie kemudian berusaha untuk menangkap Maggie. Akan tetapi, disinilah riwayat Endo berakhir dengan menyisakan rambut palsu atau wig yang selama ini digunakannya. Tak berapa lama kemudian Takashi yang menyandera Koer menggunakan ponsel milik Koer untuk menghubungi Long dengan tujuan meminta Long mengantarkan ponsel yang berisi bukti kejahatannya dengan jaminan keselamatan Koer. Dan saat Long datang ke tempat Takashi kemudian melihat Koer yang babak belur, emosi Long langsung melonjak dan langsung menghabisi Takashi juga anak buahnya. Di akhir film Long masih tetap pada profesinya yaitu sebagai seorang polisi dan menikah dengan Koer. Pesan yang bisa saya sampaikan dari film ini adalah tidak peduli seberapa buruknya pasanganmu, namun jika kamu yakin dengannya, maka perjuangkanlah. Karena sesungguhnya bukan fisik yang menjadi tonggak ukur, akan tetapi isi dompetlah yang menentukan segalanya. Saya Satria berikut jajaran RT setempat pamit mohon diri, janda kembang jemur kutang. Hah, senggol dong.